Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan pesepuh, mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada jajaran pengurus at-takmir Masjid Agung Sunan Ampel yang saya muliakan dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Al-Hakir akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab sabar, di mana setelah disampaikan pada minggu yang lalu, bisa disimpulkan bahwa sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah sabar atas perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apapun yang terjadi, apapun kendalanya, karena kita sabar, maka kita berani melakukan dan menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Sabar yang kedua adalah sabar an maharimillahi ta'ala, sabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang terjadi kepada kita. 3 sabar itu bila ada pada kita, maka Allah menjamin masuk ke dalam surga tanpa dihisab amalnya, tanpa dihitung amalnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang yang sabar akan dibalas oleh Allah pahala-pahalanya atau ganjarannya dengan tanpa dihisab, langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sulit, Bapak Ibu. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika kita tertimpa musibah. Mudah-mudahan kita bisa sabar atas 3 hal itu. Kalau mungkin musibah menimpa kepada kita, semoga kita oleh Allah diberi kesabaran. Amin Allahumma amin. Sehingga kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ngandika sapa Abi Malik, ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing pangandikan at-tuhuru satrul iman. At-tuhuru utawi sesuci, utawi suci iku satrul iman, iku separone iman. Suci adalah separuh dari iman. Bapak-bapak,
bila kita mengikuti sepotong dari hadis ini, mungkin corona tidak menimpa kepada kita. Di dalam Islam bukan hanya ada bersih, akan tetapi dalam Islam ada namanya suci. Di luar Islam bersih memang menjadi keharusan, apalagi dalam dunia medis bersih itu harus. Tapi di dalam Islam bukan hanya suci, bukan hanya bersih, melainkan ada namanya suci. Bahkan suci itu di sini dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, at-tuhuru satrul imani, bahwa suci atau sesuci itu sebagian dari iman, separuh dari iman. Betapa tingginya nilai bersih dan suci. Sebab di sini nyatakan bersih pun belum pasti suci. Artinya di dalam Islam di selain ada bersih masih ada suci. Kalau kita indahkan, apalagi ada hadis an-nadzafatu minal iman, bahwa bersih adalah bagian dari iman. Bersih. Akan tapi lebih dari bersih, at-tuhuru satrul imani, bahwa sesuci atau suci separuh dari iman. Ini ditanggapi oleh para alim ulama bahwa yang dikatakan suci itu banyak persepsi. Ada yang mengatakan suci itu secara syariat adalah fi'lu ma yutarattabu alaihi ibahatun aw sawabun, melakukan sesuatu yang menjadi syarat atau yang menyebabkan terhadap sahnya suatu ibadah. Berarti ini mengarah kepada at-tuhur, yang dimaksud adalah wudu atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi begitu tingginya nilai suci sehingga oleh Rasulullah dinyatakan separuh dari iman. Dilanjutkan karena ini mahalus syahidnya dalam hadis ini adalah as-sabru. Akan tapi hadis ini panjang memang menyebut selain bab sabar, dan hadis yang mahalus syahidnya nanti ada di akhir dari hadis ini. Lanjutkan saja. Walhamdulillahi tamla'ul mizana. Walhamdulillah utawi alhamdulillah utawi muji ing Allah. Iku tamla iku ngebaki apa alhamdulillah al mizana ing timbangan. Bahwa kalimat alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan. Bahasa lain adalah memberatkan timbangan. Sedikit ini ditanggapi bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa di sini adalah tamla'u menggunakan atta, bukan yamla'u tapi tamla'u. Berarti ini yang dikehendaki adalah kalimat alhamdulillah, bahwa bacaan kalimat alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan atau dapat memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Wa subhanallah utawi subhanallah atau kalimat subhanallah. Kenapa saya katakan kalimat subhanallah? Karena di sini khobar jumlahnya berupa tamla'u menggunakan ta atau muannas, sehingga kembali kepada kalimat subhanallah. Sebab karena lafaz subhanallah yang di sini adalah mudzakkar, mestinya yamla'ani, dan alhamdulillah mestinya mudzakkar. Akan tapi di sini pakai ta dalam hadis ini berarti tamla'an itu mengarah pada kalimat subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu kedua-duanya tamla'ane padha ngebaki apa karuni kalimat subhanallah walhamdulillah au tamla'u, ini sakun minawawi, utawa ngebaki ma ing panggonan bainas samawati kang tetep ing dalam antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa subhanallah?
Subhanallah ini tanzihullahi anis su'i. Apa yang dikatakan subhanallah sehingga nilainya sangat besar? Kalimat subhanallah dapat memenuhi timbangan. Apa yang dimaksud subhanallah? Subhanallah ini secara lafaz adalah kalimat subhanallah, dan bukan hanya subhanallah, melainkan kalimat-kalimat yang lain yang ternyata termasuk tanzihullahi anis su'i wan naqaisi, berseni atau nyuceni Allah anis su'i saking perkara kang ala wan naqaisi lan pira-pira kekurangan. Pokoknya ada pernyataan yang membersihkan Allah dari kejelekan dan membersihkan Allah dari sifat kekurangan, maka itu dikatakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini lafaz tamla'ani sebagai khabar jumlahnya merupakan muannas, berarti kembali kepada lafaz subhanallah dan walhamdulillah. Apa pahalanya dibalik bacaan kalimat subhanallah dan alhamdulillah? Kedua-duanya adalah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Maka dua kalimat itu kalau dibaca dapat memenuhi langit dan isinya. Jadi berapa luas Bapak-bapak? Antara langit pertama sampai langit ke-7. Bahkan di sini dikatakan as-samawati menggunakan jamak, berarti ay as-sab'i. Langit yang 7. Dengan bacaan itu maka langit ini, langit yang 7 ke 7-7-nya, semua tingkatan itu maka penuh dengan bacaan subhanallah itu. Jadi oleh karenanya seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita ahli sunnah wal jamaah sehabis sholat itu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu seperti yang disampaikan pertemuan tempo hari, baca tasbih namanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu masuk ini. Dan yang terakhir adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dalam hadis ini bahwa subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi langit 7 dan bumi. Sedangkan hadis yang lain bahwa subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 33, dan ditambah dengan satu lagi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, itu dapat menghapus dan melebur dosa kita yang membaca, walaupun dosa itu seperti busa yang di atas laut seluruh dunia ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai cara, berbagai jalan agar supaya umatnya bisa masuk dalam surganya. Di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk berzikir dan berzikir, di mana di balik zikir itu bisa menebus dosa, bisa memenuhi timbangan, bisa memberikan timbangan. Bahkan ibadah-ibadah yang wajib itu seperti puasa Ramadan kemarin itu, setelah selesai 30 hari atau 1 bulan, maka orang yang berpuasa dinyatakan bebas dari api neraka. Itu saking dari welasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun kita umatnya adalah penuh dengan dosa, masih dicarikan cara agar supaya mereka bisa ditebus dosanya dan bisa memperbanyak pahala atau bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang wajib disyukuri oleh kita semua. Wassalatu nurun, wassalatu utawi salat iku nurun, iku rupa cahaya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat ini sekilas kita mengingat kembali, mereview kembali tentang masalah salat, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Beliau tidak langsung salat 5 waktu. Tidak langsung Bapak-bapak.
Di Mekah Rasulullah Muhammad SAW sholat yang 5 waktu ini baru dilakukan setelah turunnya dari Isra Mi'raj. Turunnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tahun berapa? Bahwa Rasulullah diangkat oleh Allah, diajak oleh malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah, untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu itu setelah Rasulullah mendapat lebih dari 12 tahun. Jadi selama Rasulullah Muhammad SAW di Mekah, sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi sholatnya bukan yang 5 waktu itu, bukan zuhur, bukan asar. Di dalam kitab I'anah itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa sholat Rasulullah sebelum pulang dari Isra Mi'raj, sholatnya adalah tahajud itu, Bapak. Enggak sholat 5 waktu. Bahkan lama sekali, bisa 12 tahun lebih Rasulullah tidak melakukan sholat 5 waktu karena memang belum diperintah. Setelah kondisi di akhir Mekah itu, Rasulullah ditinggal oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah, istri kesayangannya. Tidak sampai 1 bulan Rasulullah ditinggal oleh pamandanya adalah Abu Thalib. Setelah Rasulullah ditinggal oleh Siti Khadijah dan ditinggal oleh Abu Thalib, Rasulullah dalam kesendiriannya, serangan dari orang-orang kafir Quraisy semakin nyata dan semakin menindas Rasulullah dan umat-umatnya, sehingga Rasulullah diajak Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kurang lebih 12 tahun atau 12 tahun lebih ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Sepulang Rasulullah dari Isra Mi'raj, ada perintah sholat 5 waktu. Pertama kali sholat yang dilakukan adalah sholat subuh. Rasulullah sendirian. Sedangkan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum diperintah sholat. Kenapa? Belum diajak sholat. Karena Rasulullah belum ada kesempatan untuk mengajari sholat. Sehingga pertama kali sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Rasul setelah pulang dari Isra Mi'raj adalah sholat subuh sendirian tanpa mengajak sholat pas sahabat yang lain. Akhirnya ketika sholat duhur, waktu yang sholat duhur masuk, sahabat-sahabat diajak sholat oleh Rasulullah, langsung diajarkan bagaimana cara sholat yang 5 waktu. Tapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat yang 5 waktu. Yang pertama kali adalah sholat subuh yang dilakukan oleh Rasul, dan selanjutnya sahabat Rasulullah pada saat itu yang sudah muslim dan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj melakukan sholat pertama kali adalah sholat duhur setelah Rasulullah mengajari bagaimana cara sholatnya. Dan dengan bahasa yang simpel, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ayo kalian sholatlah seperti apa ya Rasul? Istidal aku ay mereka. Aku lek sujud melo sujud, lek aku itidal melo itidal. Artinya istirun aku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Duhur, asar dan seterusnya, baru Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat yang 5 waktu yang diikuti oleh para sahabat. Jadi selama 12 tahun lebih setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, Nabi Muhammad belum sholat 5 waktu karena memang belum terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Artinya belum diperintah sholat yang 5 waktu. Jangan dikira begitu diangkat menjadi Rasul langsung sholat 5 waktu, tidak. Kemudian sedikit tentang hal Rasulullah ketika hijrah. Nabi Muhammad SAW merasakan tindasan dari orang kafir Quraisy. Para sahabatnya ditindas, bahkan dan diancam mau dibunuh. Akhirnya Rasulullah memerintah sahabatnya, ayo kalian semua berangkat dulu ke Madinah, saya belakangan saja. Jadi Rasulullah itu orangnya pemberani, Bapak, nggak takut mati. Jadi ketika Nabi ditindas dan diancam untuk dibunuh, diteror dan lain sebagainya, Rasulullah itu bukan pindah ke Madinah duluan, melainkan sahabatnya dulu diselamatkan. Ayo berangkat dulu ke Madinah, pindah dulu ke Madinah. Sampai ya Rasul, saya belakangan saja. Itu berarti pemberani, Pak. Saya yang hijrah berangkat duluan, saya itu. Biarlah mereka yang berperang, saya berangkat duluan, kan begitu.
berhubung takut yang itu. Tapi Rasulullah tidak, ayo berangkat dulu. Khawatir kalian dibunuh oleh para kafir Quraisy. Terus gimana? Saya gampang. Akhirnya Abu Bakar, saya Rasulullah akan menyertai jenengan. Oke, siap. Rasulullah memperkenankan Abu Bakar menyertai Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, ketika orang Islam semakin meluas, dari Madinah datang sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad, maka orang-orang sahabat Ansar, Bapak, dari Madinah datang, ada 20, kadang-kadang 30 datang masuk Islam. Setelah masuk Islam, kembali lagi ke Madinah, datang lagi rombongan dari Madinah sebelum Nabi hijrah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, kembali ke Madinah, menyebarkan Islam di Madinah. Ringkas cerita, sahabat-sahabat diperintah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, dikepung oleh pemuda-pemuda orang Quraisy. Orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka mengundang para pemuda-pemuda kelompok yang sana diundang pemuda untuk membunuh Nabi. Ambil yang masih tegap-tegap si enam nih, Pak. Dari kelompok timur, selatan, utara diundang semua pemuda-pemuda untuk mengelilingi dalam Rasulullah. Ringkas cerita, para pemuda itu mengelilingi dalam Nabi. Nabi di dalam. Di dalamnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Rasulullah. Ini yang namanya rumah Rasul ini sudah ditapel kuda, Pak. Tutup dengan mengusap. Pemuda-pemuda yang diundang tidak bisa keluar, tidak masuk akal keluar, mati kalau sekarang katanya orang kafir itu, mati Muhammad sendiri. Ringkas cerita, ketika kurang lebih jam 9 malam, Nabi harus keluar, kalau tidak pasti dibunuh. Nabi Muhammad pesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, kamu tidur di tempat tidur saya, dan kamu saya tutup dengan kain, biar mereka yang mengelilingi rumah saya itu biar kamu dikira saya, biar nanti orang kafir mengira saya masih ada di sana. Akhirnya Rasulullah rebahan di tempat tidur tutup dengan kain. Kalau saya nggak berani, Pak. Kalau buka dulu, Ali nggak jadi membunuh, tapi tanpa membuka langsung dipedang, pasti mati. Tapi Sayyidina Ali karena cinta pada Rasulullah, Kak Popo masih mati Kak Popo. Akhirnya Rasulullah menutupi Sayyidina Ali di atas tempat tidurnya. Rasulullah dengan Abu Bakar keluar. Mereka bisa tertidur setelah turun ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yusirun, di surah Yasin itu. Setelah itu dibaca, orang yang sekeliling rumah Nabi yang masih muda-muda itu tertidur semua, tertidur lelap bahkan morok. Rasulullah pulang aja, keluar disertai dengan Abu Bakar. Sayyidina Ali di atas tempat tidurnya ditutupi. Ini kalau nggak untung langsung ditusuk tanpa dibuka, matilah Ali itu. Sudah Rasulullah lari ke Gunung Sur. Bapak-bapak, setelah Rasulullah ada di gunung, di dalam gua bahkan, orang kafir Quraisy itu yang muda-muda itu terbangun. Loh, kok turun kabeh iki? Kaget langsung masuk ke dalam Nabi. Ternyata di atas tempat tidur Nabi ada orang tidur. Itu Muhammad itu. Ayo kita bunuh. Setelah dibuka Sayyidina Ali, Bapak. Sayyidina Ali itu disegani karena anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang paling disegani oleh orang kafir. Enggak jadi membunuh Nabi Muhammad kalau ada Abu Thalib. Setelah dibuka Sayyidina Ali. Akhirnya ayo kejar, cari sampai ke atas gunung, Bapak-bapak. Gunung Sur itu, gua Sur, Rasulullah ternyata sembunyi di dalam itu. Di dalam gua itu yang enggak luas. Sampai 3 hari di sana. Di sana, Bapak-bapak, ada hal yang aneh. Aneh artinya tidak seukur dengan iman kita. Abu Bakar itu adalah mertua dari Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus sahabat. Tapi yang namanya mertua kepada menantu
itu jangankan mengganti posisi sebagai imam, menempati tempat sholatnya aja si mertua itu tadi, Abu Bakar itu nggak mau. Katanya orang Madura cangkolang, walaupun kepada menantu cangkolang, nggak mau. Kita cerita karena Nabi Muhammad itu letih, lelah, tertidur di pangkuan Abu Bakar. Tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di pangkuan. Ternyata di bawah atau di tempat yang diduduki oleh Abu Bakar ada ular berbisa. Abu Bakar digigit, dipatok oleh ular yang bisanya sudah menjala seluruh tubuh sampai membiru. Tapi karena cinta pada Rasulullah, takut Rasulullah tidurnya terganggu, maka Abu Bakar walaupun digigit ular tidak bergeming dari tempatnya, menahan sekuat-kuatnya. Racun sudah menjalar seluruh tubuh. Sampai saking gak kuatnya banyu meripatnya Abu Bakar itu, saking gak kuatnya netes mengenai wajah Nabi, dan Nabi terkejut. Karena ada apa Abu Bakar? Ada ular menggigit paha saya di bawah. Coba kita dipatok ular berbisa ngono, mesti menantunya mesti cocok kena ono ular. Saking dari sayangnya pada Rasulullah, dipatok ular pun Abu Bakar diam saja sampai menetes air mata, saking gak kuatnya bisa sudah menjalar seluruh tubuhnya. Alhamdulillah Abu Bakar tidak sampai meninggal dunia. Disambangi oleh Asma. Nyai Asma itu adalah putri Abu Bakar Siddiq, ngirim makanan sore, ngirim lagi. Setelah 3 hari kiranya sudah orang-orang kafir Quraisy tidak mencari Nabi Muhammad, dirasa aman, maka Nabi Muhammad pindah hijrah. Itu yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi seberangkat Rasulullah Muhammad SAW yang disediakan oleh sahabat 2 ekor kuda, berangkat nggak langsung ke Madinah, tapi Nabi Muhammad langsung ke kota Kuba. Kuba itu adalah sebuah kota di sebelah atau sebelum, kalau di arah Mekah sebelum Madinah ada namanya kota Kuba. Di kota Kuba itu Rasulullah tinggal selama 22 hari 22 malam. Tapi dalam 22 hari itu Rasulullah membangun masjid pertama kali, namanya Masjid Kuba. Mungkin bapak-bapak dan ibu yang pernah ke Mekah, dulu masih pohon kurma, sekarang sudah lek, bagus, indah sekali. Itu setelah 22 hari di Masjid Kuba, Rasulullah melanjutkan ke kota Madinah. Sampai kota Madinah banyak yang menunggu Pak, dari sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, orang perempuan, anak muda, anak kecil, menunggu semua kedatangan Nabi. Setelah Nabi datang muncul, bergemuruh masyarakat itu sudah banyak. Kenapa kok sudah banyak? Karena sebelumnya Rasulullah pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, sudah banyak orang yang masuk Islam, pulang lagi Islam dari Madinah, pulang lagi ke Madinah, disebarkan. Saat itu disambutlah oleh pemuda-pemuda, anak kecil dan sebagainya. Tola'al badru alaina. Itu bukan langsung dari Mekah ke Madinah, dari Kuba ke Mekah. Jadi dari Mekah itu langsung ke Kuba dulu, bermalam 22 hari dan bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Dari Kuba baru ke Madinah. Bertemulah di sana bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang berangkat lebih dulu itu sudah ada di sana, bapak-bapak. Namanya sahabat Muhajirin, yang pemuda-pemuda atau orang-orang yang sudah masuk Islam dari orang setempat kota Madinah, itu namanya sahabat Ansor. Dan ternyata bapak-bapak, karakter orang Madinah dan karakter orang Mekah itu sampai sekarang sangat beda. Karakternya orang Mekah itu sampai sekarang bahwa rodok kasar, rodok gawat gitu. Tapi kalau penduduk orang Madinah itu, penduduk Madinah orangnya sopan, ya tulus, dermawan. Jadi mungkin bapak-bapak dulu pernah haji, ketika berangkat dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan bis itu selama 6 jam, sudah masuk ke perbatasan kota Madinah, sudah banyak orang sedekah, jubah, baju, kurma, makanan. Memang orangnya
dermawan, sopan, dan bersih. Saya dulu hampir tidak percaya, katanya jalan menuju Masjid Nabawi katanya dipel, ternyata sungguhan dipel, tapi yang dekat aja, bukan yang dekat. Baik, setelah Rasulullah Muhammad SAW pindah ke Madinah dan menyusun kekuatan dalam Islam, artinya sudah membangun Masjid Nabawi, dan Islam semakin kuat, maka Rasulullah Muhammad SAW mengajak sahabat Ansar dan Muhajirin untuk datang kembali ke kota Mekah. Jadi pindahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah mampir dulu ke Kuba, dari Kuba langsung ke Madinah. Dan pindahnya Rasulullah itu pertama kali pindah ke Madinah itu dari Kuba, setelah dari Kuba berjalan ke Madinah pada hari Jumat. Maka hari Jumat di perjalanan itu pertama kali sholat Jumat dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW saat Rasulullah menuju Madinah. Di pertengahan jalan sudah zuhur, sudah masuk, maka dan saat itulah Rasulullah sholat Jumat pertama dan khutbah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, selama lebih dari 12 tahun bahkan 13 tahun tidak diwajibkan sholat Jumat, tidak. Jadi diwajibkannya itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah, baru sholat Jumat dilakukan. Sebelum sampai ke Madinah pertengahan hari yang kepada zuhur Rasulullah sholat Jumat, dan itulah Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Puasa Ramadan pun Rasulullah hanya menangi, kalau tidak keliru itu 9 kali Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan diwajibkan atau diperintah, turunnya ayat tentang puasa Ramadan itu adalah bulan kedua Hijriyah. Sebut tahun pertama Rasulullah belum diperintah puasa. Setelah tahun kedua turunlah ayat kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Baru kedua. Sedangkan Rasulullah di Madinah hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun beliau meninggal dunia. Berarti tahun pertama tidak diperintahkan puasa Ramadan, tapi tahun kedua sampai meninggal ada waktu 9 tahun. Berarti Rasulullah hanya berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Jenengan pinten bah, mboten panggih mbak, sudah banyak berpuluh-puluh, kalau perlu ya berpuluh-puluh, bisa 50 kali lebih. Rasulullah hanya 9 kali Ramadan. Itu berkaitan dengan diwajibkannya diwajibkannya sholat. Kembali kepada sholat, wassolatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Seperti sebetulnya kemarin sudah disinggung tapi belum selesai terkendala waktu. Salat itu adalah cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di surga. Cahaya di mana? Cahaya di dunia. Monggo sampean tingali orang yang mboten nate wudu, orang yang mboten nate salat, sampean tingali awon, tahu awon Pak nggih. Laju. Mesti ada sinar, enggak ada sinar. Sebab memang la sakka annal maqsuda biqaulillahi ta'ala simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah an-nuru fil wujuhi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa yang dimaksud oleh Al-Qur'an atau ayat yang berupa simahum fi wujuhihim min athari sujud akan ada tanda di wajah orang-orang yang sholat, tidak perlu diragukan lagi adalah yang dimaksud adalah an-nur fil wujuhi, wajah, sinar di wajah. Bersih Pak. Masih nun sewu orangnya jelek, tapi kalau sholat bersih-bersih, bersinar. Ini belum sinar di akhirat nanti. Sinar di dunia juga kelihatan. Sampai bedakan orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, bahkan bahwa wudhu itu adalah nur, Pak. Nur. Dan nanti akan kelihatan di surga itu nanti yang membedakan umat lain dengan umat Nabi Muhammad adalah Gharrun muhajjalin, itu wajah Nabi, wajah umat Nabi
Dari jauhnya kelihatan, putih-putih wajahnya itu umat Nabi, kan nanti tempuk jadi satu Pak ya. Umatnya Nabi Adam, semua teman-teman yang lain kumpul jadi satu tempat, sehingga itu padang-padang wajahnya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab dinyatakan hadis Nabi menyatakan bahwa orang yang wudhu itu nanti di surga di tempat yang sama itu bisa ditandai bahwa itu yang sinar wajahnya bersinar itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti walaupun kumpul dengan umat-umat Nabi sebelumnya, maka ketika ada sinarnya wajahnya bersinar itu berarti umat Nabi Muhammad SAW. Spesial umat Nabi Muhammad. Dan pertama kali umat yang masuk dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun orang terakhir, tapi masuk surganya adalah pertama. Bahkan dinyatakan haram surga itu ditempati siapapun sebelum Nabi Muhammad memasuki surga itu. Jadi begitu juga di lianna khairiyata nabihi tadullu ala khairiyati ummatihi. Kalau nabinya termulia, terhormat, terbaik, berarti umatnya pun juga di antara nabi umat-umat yang lain juga mesti umat yang terbaik, dan berbahagialah dan bersyukurlah. Jadi salat merupakan nur. Memang di sini ada nas Pak ya. Jadi wassalatu nurun, bahwa salat itu adalah cahaya. Di mana? Di dunia. Iya. Di mana? Di surga juga. Ay innas salata nafsaha tudhi'u li sahibiha fi dhulumatil mauqi baina yadayillahi ta'ala. Innas salata, bahwa salat nafsaha, ya salat itu tudhi'u, dapat menyinari li sahibihi biha, bagi orang yang salat di mana? Fi dhulumatil mauqifi baina yadayillahi ta'ala, di dalam kegelapan mauqif. Mauqif itu ada padang mahsyar, di hadapan Allah, ngersani Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat panas, seperti matahari satu jengkal. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada orang yang kepanasan dengan keringatnya sendiri. Maka di sana innama yastadilul mu'minu bidilli shadaqatihi. Ketika di padang mahsyar yang sangat panas itu, tidak ada bandingannya, maka orang berteduh dengan sedekahnya masing-masing. Beruntunglah orang yang suka dan gemar bersedekah, sebab sedekah nanti akan datang di hadapan Allah. Sekecil apapun sedekah itu akan menaungi kita di padang mahsyar, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Panasnya sepanas apa, Bapak? Andai kata haus itu diminumkan air laut seluruh dunia ini, diminumkan kepada orang yang haus di hadapan Allah, tidak akan sembuh hausnya. Dan air laut itu kan habis dan belum bisa menyembuhkan rasa hausnya. Itu haus di hadapan Allah. Lau suqiya miyahul bihari, andai kata air laut di dunia ini disiramkan, diminumkan pada orang yang haus di hadapan Allah, tidak akan sembuh. Walaupun air laut itu sak dunia ini habis. Jadi mumpung dari sekarang, ya marilah kita persiapkan agar supaya tidak haus. Di antaranya banyak seperti yang saya sampaikan tadi, Rasulullah memberikan ajaran, memberikan taufik, memberikan petunjuk agar supaya kita ini banyak hal yang dilakukan yang positif bagi dirinya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah diri manusia itu melihat pada dirinya lighadin, untuk hari esok. Berarti beramal untuk hari esok. Kalau sekarang tidak beramal untuk hari esok, ketika kita nanti mudah-mudahan, ketika kita nanti seger dengan minum telaga dari Rasulullah, sementara yang lain tidak minum telaga Rasul, kita adalah meminum telaga yang akan diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Sekali teguk dari telaga Rasulullah yang diberikan kepada kita yang namanya al-haud, maka tidak akan haus selamanya. Spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak diterima oleh yang lain, tidak akan haus selamanya.
Yastadillu bidilli shadaqatihi, dan umat Nabi Muhammad nanti akan berteduh di bawah sedekahnya sendiri. Sedekah ini Bapak-bapak, Masya Allah, ya mudah-mudahan saya tidak hanya sekedar bisa ngomong Pak ya. Nanti kalau saya sedekah bu, saya tidak sedekah, ya masuk neraka luhur loh. Jadi keadaan yang semacam itu, maka kitalah dengan amal-amal atau kelakuan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya, utamanya sholat yang 5 waktulah yang akan menolong kita. Dan Al-Quranul Karim datang kepada kita, memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita saat kita membutuhkan pertolongan seperti itu. Hanya amal kita yang bisa menyelamatkan kita tanpa yang lain. Walaupun ternyata memang ada yang mendapat syafaat, mendapatkan doa dari anaknya dan sebagainya pasti terjadi, tapi yang paling kita harus andalkan kita sendiri adalah amaliyah kita sendiri masing-masing. Jadi seperti dinyatakan bahwa sholat adalah cahaya bagi kita orang yang melaksanakan. Fandur anna hadan nura khassun biha. Fandur, lihatlah atau pikirlah bahwa nur itu adalah khosun biha, hanya dikhususkan dengan sholat. Jadi nanti ketika di hadapan Allah, di pada masa baina yadaihi, di hadapan Allah, maka kita adalah orang yang bersinar, orang yang bersinar, wajahnya bersinar karena wudhu. Kita semua adalah bersinar dengan ibadah sholatnya. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, sepenting apapun jabatan kita, sepenting apapun kelakuan kita, jangan tinggalkan sholat. Karena sholatnya adalah, ya kok cara kasarannya, senjata kita untuk menghadap kepada Allah, untuk menyelamatkan diri kita dari siksaan dan ancaman api neraka. Adalah diantaranya adalah sholat yang 5 waktu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala sholati, barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nuran wa burhanan, maka dia akan mendapatkan cahaya dan burhanan, dan mendapatkan dalil, wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka nanti dijanjikan oleh Allah dia akan mendapatkan ada cahaya bagi dirinya, seperti hadis yang lagi adalah wassolatu nurun wa burhanan wa najatan, dan akan selamat yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafid 'alaiha, orang yang tidak mau menjaga sholat yang 5 waktu, lam yakun lahu nuron, maka dia tidak akan punya cahaya di hadapan Allah. Redup, peteng, gelap, dia orangnya bukan tempatnya. Bagi orang yang bersolat, melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, lam yakun lahu nuran, maka dia tidak punya cahaya, wa burhanan, dan juga tidak punya dalil, alasan, wala najatan yaumal qiyamah, dan tidak ada keselamatan di hari kiamat nanti. Jadi hanya sholatlah, sholat ini soluhat sa'ir amalihi, apabila sholatnya baik maka baik ibadah yang lain. Tapi kalau ternyata fasadat sa'ir amali, apabila sholatnya rusak maka yang lain tidak diterima. Hadis yang lain bahwa apabila kita masa hidupnya tidak peduli kepada Allah, dalam artian tidak mau melaksanakan perintah Allah termasuk sholat yang 5 waktu, kita tidak peduli, dalam artian tidak melaksanakan, maka lam ya'ba'illah, maka Allah nanti di hadapan Allah tidak akan menghiraukan min hasanatihi, amal baiknya sampai enggak direken di pengiran itu. Kalau sholat 5 waktunya kita tinggalkan, tidak melakukan sholat yang 5 waktu, maka nanti Allah tidak akan menghiraukan amal baik bapak-bapak dan ibu sekalian. Walaupun amalnya sekian miliar, disumbangkan kepada masjid dan sebagainya, tapi kalau sholat 5 waktu tidak dilakukan, ibadah yang lain Allah tidak menghiraukan. Wis kausal, ibadah-ibadah mus katarekan gitu. Jadi lam ya'ba'illahu min hasanatihi, kalau tidak sholat Kalau tidak sholat maka Allah tidak akan menghiraukan, nggak dianggap amal baiknya.
Naudzubillah, naudzubillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, begitu pentingnya sholat yang 5 waktu karena memang kita selaku hamba Allah. Penghambaan kita itu apa buktinya? Adalah dengan diantaranya adalah ibadah-ibadah, utamanya ibadah sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang yang beribadah, dan sholat yang 5 waktu sampai akhir hayat kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan janji-janji dari Allah, di mana Allah tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan, sehingga kita kumpul di masjid ini, kita kumpul juga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bukan hanya dengan ini saja, mudah-mudahan kita kumpul dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, istri kita, keluarga yang lain tentunya, dengan guru-guru kita, dan mudah-mudahan juga kita berkumpul di surga nanti bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.